Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, manusia yang ditampilkan di dalam Al-Quran dengan standar kesempurnaan, dalam arti dibanding dengan makhluk-makhluk selain manusia, sehingga manusia itu wujud kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kehendak itu bukan saja diwujudkan dalam bentuk sosok fisik casing manusia, tapi manusia dikasih hal-hal yang sifatnya kejiwaan, ruh, ya, hati gitu ya. Sehingga dua hal ini butuh bekal pemahaman. Saat kita merasakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya badan, jisim, jasad, maka di saat yang sama Allah memberikan pemahaman. Ya. Contohnya apa? Ada kebutuhan yang sifatnya ruh, jiwa, dan hati. Kalau kita mengenal ada kematian fisik, Al-Quran memberikan pemahaman ada kematian yang sifatnya psikis. Ya. Kalau kita mengenal adanya buta, tuli, bisu, indrawi lahir, Al-Quran di saat yang sama juga memberikan pemahaman adanya tuli, bisu, buta, indrawi yang sifatnya batin, hati, ruh gitu. Nah, sehingga dengan dua standar pemahaman ini antara hal-hal yang kebutuhan fisik, kebutuhan roh, kita menjalani hidup ini gitu ya. Hadirin rahimakumullah, ada itu wewenang-wewenang Allah yang tanpa diminta Allah sudah memberikan ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya ruh, sehingga Allah tegaskan wa kadzalika anzalna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami turunkan ruh ya, yang itu wewenang saya. Amrina ini wewenang Allah, wewenang kami. Ya. Mangkun tata deri, engkau sendiri Muhammad. Kunta di sini anta. Dari siapa? Rasulullah. Makunta ya, yang engkau sendiri ya tadri, tidak mengenal, tidak tahu mal kitab, apa pembekalan yang bisa tertulis. Ini memahamkan manusia itu
ya, dari yang mencipta manusia. Walal iman, apa pula keyakinan, sebab manusia itu akan dikendalikan apa yang diyakini. Ya, rasa takut. Kenapa kita takut? Saya memandang ini memang bahaya, saya takut. Loh, kenapa kamu tidak takut? Karena saya punya pembekalan keyakinan. Itu tidak mesti saya takut. Itu ya. Nah, di sini iman itu penting. Sebab apa yang saya yakini, bisa orang, bisa konsep kehidupan, itu yang akan kita jalani. Jadi kita ini seperti binatang yang diseret. Itu ya. Sehingga di dalam Al-Quran, kul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Tegaskan Muhammad, bisa itu teramat buruk, ya'murukum bihi imanukum, yang diperintahkan oleh keyakinanmu itu tadi. Saya tidak akan mau mengambil kalau membahayakan. Saya tidak akan mau membuang kalau itu saya pandang dengan keyakinan saya, itu manfaat menyelamatkan. Itu ya. Walakin ja'alnahu nuron, akan tetapi Al-Quran ini nur, cahaya ya, yang menerangi ya, ya. Walakin ja'alnahu nuron yamsi bihi finnas, yang kamu bisa menjalani beraktivitas di dalam kehidupan manusia. Jadi cahaya itu kan menerangi, memberikan penjelasan mana bahaya, mana yang tidak. Mungkin yang kita mengatakan bahaya tidak bahaya itu, atau mungkin yang kita katakan membahayakan tidak bahaya, atau sebaliknya yang kita katakan menyelamatkan malah tidak menyelamatkan, karena penjelasannya itu bukan dari yang menciptakan manusia kan. Bahaya tidak ini ya? Bahaya sekali. Nah, yang memerintahkan itu ya, itu keyakinan kita. Makanya berhala itu di mana? Di dalam batin ini. Kalau patungnya itu kan hanya penjelasannya saja itu. Narasi-narasi yang dibangun pada simbol-simbol ini. Disimbolkan ini karena apa? Bahaya. Makanya ada contohnya ya, yang paling sederhana bahaya ya, kecelakaan lalu lintas. Oh, tidak boleh tanda parkir yang disilang, tidak boleh parkir. Diletakkan di situ. Kalau letak ini pindah enggak lokasi itu? Pindah. Pertanyaannya gini, apakah bisa? Ya, pindah-pindah seenaknya. Kenapa? Karena perubahan suasana ini. Padahal dunia itu ya tetap ini. Yang dikatakan bahaya oleh Allah itu bahaya selamanya. Yang dikatakan oleh Allah itu tidak membahayakan, ya tidak bahaya selamanya. Dan harus tidak berubah-ubah. Itu ya. Jadi Quran itu menjelas, penerang ya, maka dipersiapkan kitab akhir zaman itu dalam bahasa yang amat komunikatif itu. Larangannya pikiran ya, ya. Perintahnya pikiran, mau dikasih akal ya. Kalau malas berpikir, lihat orang yang melakukan larangan. Buktinya apa? Nah, di sini nanti kita ketemu itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Sehingga kesungguhan ya, orang bersungguh-sungguh itu apa sih? Menumpahkan berbagai macam kemampuan maksimal menghindar dari bahaya kan? Menumpahkan berbagai macam kekuatan maksimal untuk menggapai selamat kan? Itu ya, masuk bersungguh-sungguh mencelakai kan tidak mungkin. Orang bersungguh-sungguh itu untuk ya, menghindar dari yang membahayakan menuju yang menyelamatkan. Ini butuh standar pemahaman itu. Tidak boleh ngawur. Konsekuensinya itu sama itu ya. Dunia sajalah. Ya. Unsur kesengajaan dengan tidak. Ini minum racun, mati. Ini tidak tahu diracuni orang kan? Ya akibatnya sama. Ini baru bahaya dunia loh ya. Apalagi bahaya kubur, bahaya akhirat, tidak tahu saya. Makanya makun tata beri, kamu tidak tahu bahaya-bahaya itu. Tahumu kan pengalaman ya. Ya, maka
tertulis, maka disebut kitab itu tertulis ya. Ada informasi pengalaman-pengalaman penentang nabi-nabi, ada informasi pengalaman-pengalaman orang yang membela ajaran nabi-nabi. Itu ya. Nah, ini mana yang menenangkan ya saat dijalani, mana yang meresahkan saat dijalani. Kenapa tidak ada kepastian? Makanya awal buka Quran ini ya, dzalikal kitab, itulah kitab. Wah, ini ya, kamu kan mencari selamat ya, la raiba fihi, tidak ada muatan keraguan informasi yang dikandung dalam kitab ini. Yang dilarang itu tidak akan pernah berubah, seperti halnya perintah tidak pernah berubah. Dan kita butuh kepastian itu ya, masuk gambler ya. Ini tak coba itu, masalah coba ya kok dicoba itu gimana? Nah, makanya hadirin rahimakumullah, makanya hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang takut bahaya tadi, takut tidak mendapatkan yang diinginkan ya, takut yang diharapkan tidak terwujud, justru yang tidak diharapkan terwujud dalam hidup. Itu kita punya rasa takut ya. Maka untuk menyelesaikan problema takut itu butuh informasi mana yang seharusnya kamu takuti, mana yang seharusnya tidak kamu takuti, mana yang seharusnya kamu seriusi, mana yang seharusnya itu bukan wilayah kamu untuk menseriusi itu. Itu ya. Nah, ini supaya kita punya pandangan dalam hidup, cara pandang. Sebab cara pandang itu menentukan bagaimana saya melakukan yang saya pandang itu tadi. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada hikmah yang kelima itu. Nah, di sini Ibnu Athaillah mengajak kita untuk mana yang seharusnya area kita seriusi, mana yang seharusnya tidak kita seriusi. Ijtihaduka fi ma'dhumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Nah, terjemahnya gini, istihaduka itu kesungguhan engkau, keseriusanmu, gitu ya. Ada hidup yang tidak serius. Tidak ada hidup tidak serius ini. Buktinya ono standar pengamannya ini tidak boleh. Ini kan serius itu ya. Tidak ada orang hidup tidak serius itu. Cuma keseriusannya ini ditunjang data yang valid, ya. Kalau itu bahaya yang kita menghindar lari, selamat yang kita kejar mendekat. Ini kan butuh informasi. Ya. Makanya Al-Quran itu wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan-peringatan bahaya. Itu wewenang Allah, tidak usah ditanya kenapa saya dijadikan orang, jadikan manusia. Itu wewenang Allah. Kita sudah jadi manusia itu ya. Nah, maka ijtihaduka, keseriusanmu, kesungguhanmu di dalam meraih yang kau harapkan, ya, kesungguhanmu dalam menghindar yang tidak kau harapkan, fi ma'dhumina laka, dalam hal yang sudah dijamin untuk kamu. Ya. Hadirin, apakah Allah tidak memberikan jaminan-jaminan saat melarang? Seperti halnya ketika selain Allah bikin standar larangan, apa tidak ada jaminan? Ya ada jaminannya. Itu ya, ada jaminannya. Kalau kamu melakukan ini tidak selamat, malah dikasih ancaman hukuman, ada pasal-pasal. Itu ya, bisa denda, bisa kurungan, bisa ancaman nyawa, bisa. Itu kan pengaman. Jadi rumina itu yang dijamin, yang jaminan itu untuk engkau. Nah, kita kan mencari jaminan kepastian hukum. Dijak orang bisnis ini. Saya tanya, saya bukan tanya itu saja. Orang yang ngajak, saya dijak si A ini bisnis ini. Kamu kan dekat dengan orang ini. Ojo mas, bahaya ini. Aku pernah ditipu. Ini belum terjun di bisnis, saya bertanya. Al-Quran merespon itu ya. Ya. Mana larangannya? Yang larangannya itu keluar dari yang maha sayang.
Kalau dari yang maha sayang nggak mungkin dia mencelakai. Ternyata yang dilarang menyelamatkan, ternyata yang diperintah mencelakai. Wa idza sa'alaka, bila bertanya kepada engkau, siapa engkau ini? Orang yang dikasih pemahaman tentang Allah, ibadi, hamba saya. Itu ya. Nah, berarti kita ini punya pola hubungan antara Tuhan dan yang kita dimiliki. Itu ya. Orang mengatakan memiliki keahlian, memiliki jaminan, kan itu kan bertanya ya. Masa langsung dikawari bisnis langsung kita mau balik, menyesal kamu. Itu ya. Maka fa inni qarib, maka sesungguhnya aku lo dekat. Tidak ada perintah yang paling dekat ya kecuali perintah Allah. Kenapa? Itu dari yang maha sayang kepada kita. Tidak ada perintah yang jauh lebih dekat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu dari yang lebih dekat kepada saya. Tidak mungkin mencelakai. Di sana loh kesungguhan kita ini, bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan standar penyelamat ini. Jangan bersungguh-sungguh fokusnya berhasil dengan cara apapun, tidak boleh itu. Keseriusannya wilayah kita itu mentaati itu ya. Ngejar jaminan di dalam yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Coba dalam ayat kursi ini ya. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma itu senantiasa tahu. Ya'lamu ma baina aydihim. Apa yang di hadapan mereka belum terjadi. Itu Allah Maha tahu. Tanpa jeda tidak tahu. Makanya tidak berubah. Informasinya tidak berubah. Informasi pantangan-pantangan maupun informasi larangannya. Hitungan apa? Menit. Allah itu tahu. Hitungan detik belum terjadi. Hari, jam, tahun, abad belum terjadi, sudah dilarang. Wa ma khalfahum, pengetahuan Allah itu yang di belakang mereka, yang sudah terjadi tapi lupa. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka yang memberitahu bahaya-bahaya, yang memberitahu selamat-selamat, itu yang memegang jaminan itu. Itu ya, di sini wilayah kita nurut tok. Masalah hasil, jaminan hasil, ya jaminan terhindar dari bahaya, itu Allah Subhanahu wa taala. Anda percaya berita nabi-nabi. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian artinya apa? Yang sudah dijamin, inilah yang kamu seriusi. Nah, kita banyak merambah yang tidak ada jaminannya itu apa? Itu ya. Kalau standar pengaman itu bukan dari yang memegang jaminan aman, buktinya apa? Mereka sudah aman. Nah, coba Fir'aun aman lah. Jangankan kematiannya, hidupnya sudah aman. Buktinya apa? Dia butuh pengaman-pengaman. Padahal yang dilawan itu siapa sih? Punya apa Nabi Musa? Ayo coba, apa Nabi Musa raja yang harus ditakuti? Dia punya tentara? Tidak punya. Itu ya. Punya apa Nabi Musa? Pondok tidak punya. Ya, tentara tidak punya. Dia cuma mengatakan apa? Fa'arsil ma'ya Bani Israel. Lepaskan Bani Israel. Saya tidak berontak. Jangan kau perbudak Bani Israel ini. Ini Muslim. Bani Israel konteksnya Muslim dia. Itu ya. Tapi kan tidak mau. Kenapa? Dia dikuasai jiwa-jiwa penjajah. Orang itu kalau sudah dikuasai jiwa penjajah, itu ya, sedikit saja tidak nurut dia dipandang lawan. Saking takutnya bayi-bayi Bani Israel itu dipateni. Kenapa? Potensial ancaman kalau dewasa menggugat mahkota kekuasaan saya. Waduh, bahaya ditakuti. Padahal punya tentara banyak. Kita punya apa sih? Kita punya tentara. Kada punya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Sehingga mereka itu ya'buduna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu banyak mematuhi yang membahayakan, justru tidak memberikan dampak manfaat bagi kejiwaannya. Kenapa?
yang bukan wilayahnya dirambah, yang seharusnya itu wilayah diterbangkalaikan. Wilayah kita itu mentaati standar pengaman, penyelamat itu towes. Jadi kan enak sih, simple kan ajaran Islam. Ini ya. Mari kita bersungguh-sungguh pada menjalani standar pengaman ini. Ini ya. Sampai bersungguh-sungguh berdoa, ya Allah selamatkan kami sudah di jalan selamat. Itu seharusnya. Ya Allah hindarkan kami dari bahaya. Saya sudah melewati jalan, yang jalan itu kau informasikan jaminan selamat. Ini bersungguh-sungguh. Itu ya. Nah, nanti tingkat keyakinan, ketenangan hati, kemantapan batin itu yang membuktikan. Ini masalah-masalah psikis kejiwaan kok. Buktinya apa? Fir'aun punya tentara yang begitu banyak, dia tidak merasa aman. Saking takutnya bayi-bayi yang lahir itu harus dieksekusi mati. Kenapa? Kalau dewasa remaja berontak kepada saya. Pertanyaannya gini, apakah tidak serius mereka itu? Serius. Buktinya apa? Ada program semacam itu. Itu ya, ada manajemennya itu. Tapi manajemen menentang manajemen Allah. Upaya-upaya penentangan, bukan berupaya bersungguh-sungguh mentaati. Tidak apa-apa dicoba, berhasil kamu. Tapi keberhasilanmu itu menjadi bumerang atas masalah-masalah ketenangan kejiwaan. Ini ya, yang kita himpun jadi sumber ketakutan. Ya, hadirin rahimakumullah. Maka kemudian wataksiruka, jadi kata kosoro itu ya, surat kosor, ngurangi kan ya, wataksiruka ya, cacat, kurang, kekurangan kamu fima tuliba minka, dalam hal-hal yang Allah meminta dari kamu. Apa Allah minta kepada kita? Ubudullah, patuhi Allah, wala tusriku, jangan kau sertakan bihi, dengan kepatuhan Allah itu syai'an, sesuatu apapun. Minta Allah, minta murni, padahal kamu tidak bisa murni mentaati Allah itu. Itu wilayah saya, kamu tidak bisa murni, nanti saya murnikan. Itu ya. Coba, apakah kita bisa memenuhi tuntutan Allah? Bisa? Tidak bisa. Tapi upayakan terus, kesungguhan kita itu memurnikan itu tadi. Ya Allah, saat engkau punya larangan, saya berupaya menjauhi larangan, walaupun hati saya itu mengajak untuk melakukan yang larangan itu. Ya Allah, saya menjalani perintah meskipun hati saya itu tidak suka perintah itu. Kenapa? Saya belum jinak kepada perintah itu, tidak sempurna kan? Tapi terus kesungguhan di sini deh. Itu ya. Apa yang diminta oleh Allah? Wa ma umiru, tidak diperintah. Mereka tidak diperintah illa kecuali liya'budullah, agar mematuhi Allah. Mukhlisina dengan apa? Memurnikan. Jadi kata akhlaso yukhlisu itu memurnikan. Kamu tidak bisa murni, tapi murnikan. Nanti saya tolong kamu untuk murni. Makanya iya, kayak itu kan hanya kepada engkau saya taat, tapi saya tidak bisa murni ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau saya minta tolong ya Allah. Nah, itu wilayah kita, murnikan. Illa liya'budullah, kecuali apa? Tugas kita itu memurnikan kepatuhan dengan standar tadi. Lalu hanya bagi Allah din, ya, nurut tadi. Din itu nurut. Apa yang saya ambil itu berserta konsekuensinya. Apa yang tidak saya ambil dengan konsekuensinya sekali itu. Hidup begitu. Maka butuh kepastian. Maka kita jangan sampai mengambil yang tidak pasti. Yang dari Allah itu semuanya pasti. Itu ya. Nah, maka itu dalilun, yang diminta kamu terbengkalaikan, yang tidak diminta kamu rambah. Itu keliru semacam itu. Ya. Dalilun sebagai bukti, nah itu bukti apa? Intimas, daya lihat al-basyiro
mata kita itu minka. Intimas itu padamnya, redupnya, ya, pandangan dari kamu. Makanya Islam itu cara pandang dalam memandang masalah-masalah yang setiap masalah itu membutuhkan solusi penyelesaian atas masalah itu. Ini ya, hadirin rahimakumullah. Jadi disebutkan intimas itu buta, hilang cahaya kan, al-basiroh penglihatan minka dari kita. Makanya Al-Quran itu hadza basairu linnas, ini adalah cara pandang untuk menungso, cara memandang saya. Ini ya, saya kan punya rasa takut, saya punya harapan. Nah, untuk menyelesaikan yang saya takuti supaya tidak terjadi, dan andaikan terjadi, saya siap. Butuh penjelasan apa enggak? Butuh penjelasan. Makanya hudan lil muttaqin, malah secara khusus hudan linnas, petunjuk khusus untuk manusia ini. Nah, ini kan sudah punya pedoman ini. Makanya hadirin rahimakumullah, dikasih bukti-bukti. Bisa kita lihat di dalam surat 22, surat 22, surat Al-Haji, ayatnya 46 ini. Ya, awalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka itu melakukan lawatan di muka bumi ini? Lawatan enggak, bukan sekedar fisik. Ya, sekarang ini dengan teknologi telekomunikasi, alat-alat yang mempercepat informasi sampai kepada kita, itu melawat itu. Di mana lawatan kita? Fil ardi, di bumi ini. Siapa yang menjalani kehidupan di bumi? Bisa saya, ini ya, bisa orang dekat saya, bisa yang jauh sana. Itu ada positif negatifnya, ada perjalanan yang dilalui, ada cara yang dipakai masing-masing, ya. Kemudian fatakunu lahum qulub, kemudian mereka kan punya hati. Ini ya, tidak disebut akal. Fatakuna lahu aqlun, sebab kata akal tidak disebutkan di dalam Al-Quran kecuali aktivitasnya. Yaqilun kan kegiatan, tapi akal coba deh, di Quran ada kata akal ya? Enggak kan? Tapi yaqilun, ya, mengoptimalkan fungsi-fungsi fikir. Makanya ikol itu kan tali gitu. Kalau orang Arab kan pakai sorban, ada ikolnya, talinya, itu ikol. Artinya apa? Simpulono, simpulkan. Kalau ada sebuah petaka terjadi, simpulkan ini. Sebabnya masih ono. Ini ya, sebabnya itu paling pasti, dan pasti itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti gak? Larangan Allah itu pasti. Kalau tidak percaya, rombongan sendiri-sendiri lakono. Ini ya, kalau sing ngeru lakono, enggak terjadi. Ini terjadi, ya. Kalau itulah memang larangan. Gampang itu kan, maka ada siro dari kata ya siro itu analisa sejarah. Ini ya, oh Nabi kok gini, kenapa? Itu pasti ada kenapanya itu. Oh, Rasulullah disuruh belajar ini ya, disuruh belajar kepada apa? Pengalaman nabi-nabi sebelumnya. Ya, kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kullan, masing-masing, nakusu, kami kisahkan ya kepada engkau Muhammad, min amba'ir rasul, berita para rasul, linusabbitu bihi fu'adaka, supaya hatimu itu kokoh. Ada buktinya, saudara-saudara saya nabi sebelum saya. Itu ya, Rasulullah disuruh belajar kok. Apa? Belajar sejarah yang ditulis manusia, manipulatif, tapi kita bisa dimanipulasi dari Allah ya. Nah, sekarang kan ya sejarah dimanipulasi, ini tidak bisa dimanipulasi, dijaga oleh inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, manusabbitu fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haq, telah datang kepada engkau Muhammad berita benar ini. Ya, wa innaka laminal mursalin, dan kamu bagian para rasul itu, kamu akan menghadapi hal yang sama seperti halnya nabi-nabi sebelumnya. Lalu kalau Rasulullah disuruh memahami kisah-kisah nabi-nabi, kita tidak pernah blas.
Ini ya, makanya ketika tidak dapat kecewa oleh busungkan dada. Lo hidup jangan semacam itu. Kemudian ya, layak iluna biha, sayangnya hati tadi tidak digunakan menyimpulkan, ya, yang dengan hati itu menyimpulkan. Orang Jawa mengatakan angen-angen nak, kalau kita pikirin, coba kadang-kadang gini loh ya, kata-kata yakilun itu kan positif, tapi dipegang, diucapkan oleh orang-orang yang melakukan negatif. Jadi kadang-kadang nipu, maling, mengatakan kok nggak menggunakan akal. Loh, ini ada 5 perampok, 5 orang, yang 1 kepegang, yang 4 kepegang semuanya. Lalu si 4 ini mengatakan kamu nggak menggunakan akal sih. Itu positif apa negatif? Kata-katanya itu positif, tapi ruang ketika diungkapkan itu negatif. Itu kamu kali mencuri perampokannya enggak lihat. Padahal orang berakal itu enggak mungkin menghibur 2 hal yang berlawanan. Itu ya, ini merusak, ini memperbaiki, dicampur, menang mana? Itu ya, ini yang merusak terorganisir, ini yang perbaiki ala kadar. Itu hukum alam deh ya. Yang menang mana? Yang terorganisir rapi. Ya, makanya ada di dalam Al-Quran itu ya, wattaqu fitnatan, takutlah akibat sebuah penentangan, la tusibanna alladzina dzalamu minkum khusus, yang bahayanya itu tidak secara khusus menimpa kamu yang tidak melakukan. Kenapa? Kamu tidak bereaktif terhadap negatif tadi. Di sini hadirin rahimakumullah. Jadi hati orang dulu, makanya hati moto-moto ya, moto-moto hati, takatan, Anda tahu tanya, kalau masih ragu itu ya dalami lagi, itu ya. Padahal Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada muatan keraguan, berita tentang bahaya maupun selamatnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang menjaga diri tadi. Kemudian au adzanun, uzun adzan, apa maknanya? Telinga, alat. Tapi kan punya daya dengar. Ketika dikasih telinga, ya punya daya dengar. Menggunakan daya dengar ini butuh pijakan. Cita rungokno. Apa yang didengarkan itu? Kan berita. Tidak ada berita paling berita kecuali dari yang maha tahu bahaya selamat, dan dikasih contoh para nabi dengan pengikut maupun penentangnya. Ya. Fa innaha la ta'mal absor. Kenapa demikian? Pengalaman-pengalaman sudah bisa dilihat, ditanya, ya, bukan sekedar mendengar, menjadi pelaku langsung hari. Yang seharusnya menjadi pelaku langsung itu jauh lebih yakin seharusnya, bukan sekedar mendengar, melihat, menjadi pelakunya. Kenapa? Dikasih pengalaman, ditipu. Dikasih pengalaman, ditipu, itu ilmu itu. Gak percaya, hati-hati, kena tipu. Yang seharusnya yakin kan? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya dia kok semacam itu bukan buta indrawi lahirnya ini. Kalau tuli bukan tuli telinga lahirnya ini. Kalau bisu bukan bisu lesannya ini. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Tapi yang buta itu mata hati yang ada di dalam rongga dada ini. Nggak usah ngomong diangen-angen. Berapa kali saya ditipu. Nggak usah ngomong. Maka disimpulkan saya harus hati-hati. Nggak usah ngomong. Saya harus hati-hati. Nggak usah ngomong. Di mana itu? Sudur hati manusia. Hadirin rahimakumullah, makanya tidak bisa manusia berkelit, ya, berargumentasi ketika dia masuk neraka. Ya. Maka ketika masuk neraka itu, ya, sa'alahum khazanatuha, penjaganya mengatakan, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah datang para utusan di antara kamu?
ya, yasluna alaikum ayatina wa yuzakkikum, yang membacakan dengan komunikasi bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling bisa dicerna oleh akal kesadaran manusia. Bukan sudah datang? Apa jawabannya? Bala, iya sudah datang. Sudah datang. Bisa berkelit ya? Oh belum datang, nggak bisa. Nggak bisa, Al-Qurannya masih ada, penyampai Quran masih ada, majelis-majelis Al-Quran masih ada. Itu ya. Kenapa? Kita sudah masuk di dalam jebakan menseriusi yang seharusnya tidak kita seriusi. Maka dikasih ancaman-ancaman bahaya, padahal tidak bahaya itu. Yang memberi ancaman bahaya terjadi tenggelam gitu ya. Tidak bisa bertahan. Itu ya, tidak bisa bertahan. Yang menginformasikan bahaya itu malah lari. Yang seharusnya kan tidak lari kan, tahu bahaya, tahu selamat gitu. Di sini hadirin rahimakumullah, maka di dalam masalah-masalah ini itu butuh penjelasan dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Itu ya, kalau tidak merasakan sendiri, coba buktinya itu. Orang yang paling rapi menyusun strategis, justru dia masuk di dalam strategi jebakannya itu sendiri. Innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Di sini rahimakumullah, jadi kita jangan terpancang ya jaminannya ya, lalu semua cara kita pakai. Padahal yang membuat jaminan itu siapa, kita tanyakan dulu. Kita kan mencari rezeki kan? Ada orang tidak mencari rezeki. Ini ya, masalahnya itu pemberitahuan mana rezeki yang membahayakan dengan tidak itu butuh. Cara itu penting. Buktinya apa? Dia bisa meraup kekuasaan yang lama sehat, imperiumnya begitu lama, berarti apa? Ahli strategis bernegara, negarawan itu. Kekuasaannya imperium Fir'aun itu terlama itu. Itu contoh ideal. Itu ya. Tapi apa yang terjadi? Menyelamatkan dirinya tidak bisa. Ya, jangankan menyelamatkan orang dekatnya. Itu ya, menyelamatkan rakyatnya, dirinya sendiri tenggelam. Itu ya, di dalam jebakan itu sendiri. Maka waka'ayyin min dabbah, betapa banyak dabbah yang melata. Ya. Sehingga diterjemahkan binatang yang melata. Kegeremetan dalam bahasa Jawa nih, tafsir bahasa Jawa, pirang-pirang kegeremetan, pokoknya gerak itu hidup. Apa ndak butuh lawan jenisnya? Kelaminnya sapi roh semut itu bisa bertelur. Di situ ada struktur masyarakat, ini pekerja, ini tentara. Siapa sih ngajari itu? Sudah rapi kehidupannya. Loh, kalau manusia ponga, saya yang mampu membuat sistem dengan menolak Islam, semut ini tidak pernah berubah. Ada, semut ada sebelum manusia ada. Binatang-binatang besar sudah musnah, yang kecil tidak musnah. Makanya tafsir bahasa Jawa min dabbah, pirang-pirang jenis kegeremetan. Sing iso ngremet itu hidup, butuh rezeki. Dikasih aturan, nurut, dia tidak pernah bantah. Itu ya. La tahmilu rizqoha, tidak mampu membawa rezekinya. Ayo coba manusia yang paling kuat, semut itu berapa? Bisa mengangkat 40 kali berat badannya. Kita loh, saya 40, ditingkatkan 40 kali 40, saya angkat tidak mampu. Ayo, kuat mana ini? Sehingga Nabi Sulaiman, seorang raja semacam itu, Sulaiman, kamu ingin tahu kekuasaan saya? Ya. Hatta ita atawat dan nemli, saat memasuki areal tempat semut, qolatin nemlatu, ratu nih semut, ratu nih berarti ada pelindungnya yang memimpin, yang mengomando, semut ada. Ayo pengamana kita. Si ratu semut mengatakan, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Udkhulu masakinakum, rakyatku, masuklah ke liang-liang kamu, jangan sampai diinjak Sulaiman dan bala tentaranya sementara dia tidak merasakan. Fatabassama dhahikan min qawliha, takjub dia, Masya Allah, yang raja bukan saya saja,
Kalau saya raja tidak mampu melindungi rakyat saya, ratunya semut itu, masuk dulu, berarti kan dia di luar kan. Kalau saya punya anak, masuk dulu nak, ini hujan nih, masa bapaknya di dalam, enggak kan? Hadirin, apakah itu bukan sebuah sistem yang rapi? Ini loh wilayah kita ini patuh. Ya, kalau masalah rezeki semua cara dipakai, bisa orang kafir bisa mengumpulkan rezeki. Tapi rezekinya sumber ancaman ketidakbahagiaan dalam hidup. Ya. Kemudian apa? Allahu yarzuquha. Allah yang menjamin rezekinya, kebutuhan hidupnya. Rezeki itu kebutuhan hidup. Tapi kita dikasih standar memenuhi kebutuhan hidup. Jangan yang penting oleh rezeki, ya semua cara. Insya Allah kalau itu tidak akan pernah bermanfaat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi rezeki yang paling rezeki itu kebutuhan hidup kita. Dengan kebutuhan hidup itu mengingatkan saya harus mematuhi Allah. Ini ya. Wa iyyakum, dan secara khusus kepada kamu. Kenapa kok wa iyyakum? Ya. Secara khusus kepada kamu. Kenapa? Menungso itu bukan saja rezeki lahir, batin. Itu ya. Dikasih tahu itu bukan rezeki. Ini bahaya. Wa huwas-sami'ul alim. Ya, sedangkan Allah ya yang memberikan jaminan kehidupan seluruh yang melata termasuk kamu, as-sami, itu maha mendengar apa yang kau takutkan, apa yang kau harapkan, alim, maha tahu. Maka dikasih tahu. Ini seharusnya larangan ini serius ono, jangan. Perintah ini serius ono, lakukan, ojo sampai ditinggal. Tapi tidak sempurna, ndonga kepada saya, ya Allah saya tidak sempurna taat, tutuplah celah-celah ketidaksempurnaan saya ini dengan apa? Daya-daya yang kau ciptakan pada taat yang kau berikan kepada saya. Itu muslim, itu mukmin. Mari kita mentauhidkan Allah itu ya dengan cara apa? Saya harus mengenal wewenang-wewenang saya. Mana yang bukan wewenang saya jangan diseriusi. Wewenang yang Allah berikan ini seriusi, taat kepada Allah. Ini saja ya. Taat kepada Allah itu wilayah saya dengan standar Islam. Sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.